Daripada Pipi bingung, mendingan Pipi nyapa teman-teman di rumah dulu. Hai teman-teman di rumah, ketemu lagi nih dengan Pipi, tentunya dalam acara kesayangan kita, Dokter Sains. Ayo teman-teman, kalian pasti nggak tahu hari ini kita akan melakukan percobaan tentang apa. Sama Pipi juga belum tahu nih. Nah, daripada kalian penasaran, makanya kalian saksikan terus ya acara ini sampai habis. Sedang apa kamu, Pi? Dokter Sains. Ini dok, Pipi lagi melihat benda-benda kecil di sekitar sini. Oh, dokter tahu. Kamu sedang melakukan percobaan ya? Oh, enggak Dokter Sains. Ini loh, Pipi dikasih hadiah ulang tahun kaca pembesar ini sama Papa waktu itu. Ya, sengaja lagi lihat. Oh, begitu. Dokter kira kamu sedang melakukan percobaan atau sedang mencari barang kamu yang hilang. Pipi tahu tidak, kaca pembesar itu bisa juga disebut dengan lup, atau ada juga yang menyebutnya suryakanta. Nah, kaca pembesar ini terbuat dari lensa cembung. Oh, Pipi baru tahu dok kalau kaca pembesar itu bisa juga disebut apa tadi, suryakanta atau lup. Makanya dokter kasih tahu kamu. Oh ya, dokter tahu tidak kegunaan lain dari kaca pembesar ini selain untuk melihat benda-benda yang kecil itu? Kalau begitu, kita cari tempat yang mataharinya sedang terik. Memang kita mau melakukan apa dokter? Kita mau membakar kertas dengan kaca pembesar kamu ini. Hah? Membakar kertas dengan kaca pembesar ini? Memang bisa? Bisa, kamu mau tahu? Kita ke taman yuk. Ayo. Yuk. Kebetulan, Pi, matahari sedang menyinari bumi. Oh iya, nah kalau gitu kita mulai aja. Selain lensa, apalagi alat yang kita butuhkan dok? Tenang, kamu tidak perlu menyiapkan apa-apa lagi. Dokter sudah siapkan. Oh, apa tuh? Kertas. Oh, kertas. Ya udah, kalau gitu kita mulai aja percobaannya. Ya. Kita nunduk dulu ya. Pegang. Dokter cari batu. Itu banyak. Sekarang biarkan sinar matahari masuk ke dalam kaca besar sehingga mengumpulkan satu titik. Kita diamkan beberapa saat. Simsalabim. Dok, kok tisunya terbakar ya? Kok bisa? Itulah uniknya kaca pembesar. Sifat lensa cembung yang dipunyai oleh kaca pembesar akan mengumpulkan sinar matahari, jadi tisunya cepat terbakar. Dokter mau jelaskan, tapi di sini panas. Kita ke tempat lain yuk. Yuk, sini. Ada di situ ya? Ya. Nah, sini. Nah, sifat lensa cembung yang dipunyai oleh kaca pembesar akan mengumpulkan sinar matahari, jadi tisunya cepat terbakar. Nah, jadi kalau kamu tersesat di hutan atau sedang berkemah, tidak membawa korek api, tapi membawa kaca pembesar, kamu jangan khawatir, karena kamu bisa membuat api dari kaca pembesar ini. Oh, jadi begitu dok. Nah teman-teman, besok nih kalau Pipi pergi berkemah, Pipi membawa kaca pembesar. Siapa tahu Pipi bisa menyalakan api dengan kaca pembesar. Tapi Pipi harus pastikan kertas kacanya harus dalam keadaan kering, tidak boleh basah. Lagi pula mataharinya harus terik. Memangnya kenapa dok? Karena kalau matahari mendung atau tertutup awan, kertas atau tisu tadi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk terbakar. Oh, jadi begitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu dong kegunaan lain dari kaca pembesar.
Makanya kalian jangan kemana-mana, karena setelah ini Pipi dan Dokter Sain akan kembali lagi dengan percobaan yang lebih menarik. Ya kan Dokter Sain? Tentu saja. Pipi juga sudah tahu kalau dokter orangnya baik dan tidak sombong. Dokter senang membagi-bagikan ilmu kepada Pipi dan juga adik-adik di rumah. Jadi adik-adik jangan kemana-mana ya. Jangan dirubah channelnya ya teman-teman. Dokter Sain. Hai. Pi, kamu mau permainan atau percobaan? Maunya percobaan yang ada permainannya. Nah, kalau begitu, dokter akan tunjukkan perbedaan lensa cembung dan lensa cekung. Oh, jadi lensa cembung dan lensa cekung itu berbeda ya, Dok? Tentu saja berbeda, tetapi kedua lensa ini dipakai manusia untuk beberapa alat. Contohnya kaca pembesar yang menggunakan lensa cembung. Ada lagi teleskop dan mikroskop yang menggunakan lensa cekung. Nah, tentu Pipi dan adik-adik di rumah sudah tahu dong alat-alat itu. Oh, kalau itu sih alat-alatnya ada di laboratorium sekolah. Kalau untuk teleskop, Pipi pernah lihatnya di planetarium, Dok. Oh gitu, memang kedua lensa ini dipakai manusia untuk mengamati benda-benda yang akan diteliti. Nah, untuk mengetahui sifat lensa cembung dan lensa cekung, bagaimana kalau kita membuat percobaan? Wah, mau sekali, Dok. Gitu, alat dan bahan yang harus Pipi cari apa saja? Lensa cembung sudah ada. Lensa cekung, Pipi punya tidak? Kayaknya sih Papa dulu pernah punya, pernah disimpan, tapi simpannya di mana ya? Nanti Pipi cari deh. Dokter juga dulu pernah menyimpan lensa cekung. Nah, dokter juga cari ya. Lalu yang kita siapkan adalah selembar karton, lalu sisir, gunting atau pisau cutter, kertas putih, lalu senter yang masih bisa menyala, dan penggaris. Oh, itu aja? Ya, itu aja. Ya udah, kalau gitu Pipi cari dulu ya alat-alatnya di dalam. Kita nanti ketemu di lab ya. Oke. Dadah Pipi. Dah. Nah, dokter, alat-alat yang kita butuhkan sekarang semua sudah Pipi sediakan nih. Oh, bagus. Mana. Dokter pengen tahu. Ini nih, yang pertama kertas karton. Kertas karton. Bagus. Terus cutter, buat motong. Ada cutter. Penggaris. Jangka. Ada jangka. Ada pensil juga. Ada pensil. Selotip nih. Selotip. Ini Pipi bawa sisirnya ada 2. Dokter mau pakai yang mana? Bentar ya. Kayaknya harus coba dulu. Yang ini nggak enak, Pi. Oh. Jadi dokter pakai yang ini aja, ya? Ya. Oke. Pipi simpen lagi deh. Terus ini senter nih. Lampu senter. Oh iya. Nah, lensa cembungnya mana? Ini nih dok, lensa cembung. Ini lensa cembung. Oke. Nah, terus kalau yang ini nih lensa cekung nih dok. Ini lensa cekung. Ya. Ya. Kayaknya kurang satu, Pi. Oh. Iya, ini dia aplikasi kertas putih. Ada kertas. Ya. Bahan-bahannya udah semua. Yang pertama kita ambil kertas karton. Ya. Terus jangka. Nah, Pipi bikin lubang 2,5 cm. Oh, pakai iya. penggaris kali Pi Diukur. ya. Diukur dulu. Sudah? 2,5 dah. Sekarang Dibuat Pipi ya. bikin lubang. Lalu Mana cutternya? apa? Cutter. Ya, sudah. Oke, kartonnya sudah berlubang. Ambil sisir. Ya, sisir. Coba, ini berguna juga nih. Oke, pakai selotip seperti ini. Aduh. Nah, sudah. Lalu rekatkan di lubang yang tadi sudah Pipi buat. Seperti ini. Iya. Setelah merekat, coba Pipi pegang.
Nah, ya. Oke, sekarang ambil kertas. Pipi ambil kertas, dokter ambil senter. Ini senter ya, di senter ke lubangnya. Kita coba dulu tanpa lensa. Hasilnya lihat ya. Sekarang Pipi ambil lensa cembung. Oh ini. Ya, letakkan di antara sisir dan karton. Nah, sekarang Pipi lihat. Apa yang terjadi? Oh iya dok, sepertinya kalau pakai lensa cembung ini, bayangan yang keluar itu akan bertumpu pada satu titik ya dok? Betul. Sekarang ganti lensa dengan lensa cekung. Nah, apa yang terjadi Pipi? Oh iya, kalau pakai lensa cekung ini bayangannya itu terlihatnya menyebar ya dok? Betul sekali. Nah, percobaan tadi membuktikan bahwa lensa cembung itu jika disinari dia akan mengerucut menjadi satu titik. Nah, kalau lensa cekung dia akan menyebar. Jadi gitu ya dok. Wah, Pipi jadi ingin melihat matahari dengan menggunakan kaca pembesarnya Pipi nih. Boleh saja, tapi Pipi harus hati-hati loh. Karena kalau pakai lensa cembung, melihat matahari dan sumber cahaya yang sangat terang lainnya, nanti mata Pipi bisa rusak. Oh, jadi begitu ya dok. Wah, dokter, Pipi dan teman-teman berterima kasih nih sudah mendapatkan ilmu pengetahuan lagi. Dan juga dokter sudah memberitahukan bahayanya juga, ya kan teman-teman? Ya, untuk adik-adik di rumah juga terima kasih sudah mengikuti percobaan kita ya. Terima kasih ya, adik-adik masih bersama Dr. Sen dan juga Pipi. Nah, tadi kita sudah membuat kertas terbakar dengan kaca pembesar. Nah, Pipi, kamu masih ingat kan kaca pembesar terbuat dari apa? Tentu saja Pipi masih ingat. Teman-teman di rumah juga pasti masih ingat dong. Kaca pembesar itu terbuat dari lensa cembung. Lensa cembung itu berguna untuk melihat benda-benda yang kecil sehingga tampak jelas dan besar. Lensa cembung memiliki sifat pengumpul sinar. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari perbedaan dari lensa cembung dan lensa cekung, sekaligus membuat percobaannya. Ya kan, Dokter Sen? Betul sekali. Ingat selalu pesan dari Dr. Sains, jangan bosan membuat percobaan. Kalau percobaan pertama gagal, coba lagi sampai berhasil. Karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Dr. Sains yakin adik-adik di rumah akan bertambah ilmu pengetahuannya kalau sering menyaksikan tayangan ini. Betul sekali, dokter. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya jumpa kita. Lain kali kita akan ketemu lagi, tentunya dengan percobaan dan permainan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.